Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Malam berbintang. Dua sahabat kita bersiap-siap untuk tidur, tapi mereka tidak bisa memejamkan mata. Oh, aku ngantuk sekali. Selamat tidur. Nok. Oh. Ari, ada apa ini? Sudah malam tapi kok masih cerah? Aduh, hampir saja lupa. Sudah aku duga, ada yang tidak beres dengan jamnya. Bukan, Nok. Bukan karena jamnya. Kita kan ingin tidurnya karena sudah larut malam. Ari melihat keluar jendela dan melihat di balik hutan kertas bersinar cahaya yang terang benderang, seolah-olah matahari berat hati untuk meninggalkan horizon. Nok, sepertinya hutan kita kebakaran. Ari, lalu kita harus bagaimana? Yang penting, kita harus tenang dan berusaha untuk memadamkannya. Mungkin lebih baik kita berendam di kolam. Kebakaran takut dengan air, Ari. Tidak, Nok. Tidak kertas sekali. Semua penduduk hutan kertas sedang tidur saat ini. Mereka tidak tahu ada kebakaran. Ambil ember, kita padamkan. Akhirnya, dua sahabat kita sampai juga di tanah lapang. Dari balik semak belukar, terlihat sinar terang benderang. Namun tidak ada api membara, juga tidak ada asap. Kebakaran yang aneh. Ari, kenapa tidak ada asapnya? Tidak tahu, Nok. Mungkin apinya sudah padam. Aristotle dengan berhati-hati melihat ke balik semak. Ada kejutan besar menunggunya. Bintang yang terang benderang. Oh, pemandangan yang luar biasa. Dua sahabat kita bertanya kepada tamu dari langit ini, apakah dia mau minum secangkir teh? Mengingat telah berjalan jauh ke bumi, sang bintang tentu saja setuju. Mereka menaruh sang tamu ke ember dan beranjak kembali. Kembali ke rumah akan lebih menyenangkan, bukan? Kan ada bintang yang menerangi jalan kita. Saat minum teh, sang bintang mengaku bahwa tidak sengaja dia tertidur dan tiba-tiba jatuh dari langit ke bumi. Ternyata para bintang tidak diperbolehkan tertidur di malam hari dengan alasan apapun. Aristotle jadi teringat kalau seharian ini belum tidur sama sekali. Sepertinya sekarang kita bisa beristirahat. Aku siapkan pembaringan untuk bintang kecil ini. Aristotle dan Nok Nok menyiapkan ranjang kertas yang empuk untuk sang tamu. Setelah itu, mereka beranjak tidur. Aduh, aku tidak bisa memejamkan mataku. Selamat pagi, Ari. Maksudku, selamat malam. Aduh, aku bingung sekali. Gara-gara cahaya terang ini, aku tidak bisa tidur. Apa boleh buat? Aku harus berpikir keras maksudku. Aristotle mengambil selo dan mulai memainkan melodi. Cara ini selalu membantu Ari berpikir jernih. Aku tahu jalan keluarnya. Kita bikin saja katapel kertas. Lalu kita kirim tamu kita kembali ke langit. Kita siapkan kertas persegi dengan cara lipat diagonal dan potong sisa kertas. Lalu kita lipat dua sudutnya ke garis tengah. Kita ratakan dan sekali lagi kita lipat. Setelah itu, kita balikan dan ketemukan ujung kertas. Dua sudut kecil kita lipat ke arah luar. Kemudian, kita balikan pegangan sehingga membentuk cekungan. Dan setelah semuanya selesai, katapel kertas kita pun sudah siap. Nok, tolong taruh si bintang di cekungan ini. Lalu, tembakkan katapelnya. Tapi hati-hati ya. Pastikan si bintang tidak meleset lagi ke hutan. Ari, aku usahakan ya. Tapi aku tidak bisa janji. Ini tembakan ketapel pertama dalam hidupku. Iya! Dadah! Selamat terbang! Sang bintang berhasil kembali ke langit. Hatinya sangat senang karena bisa kembali pulang ke rumah. Aristotle dan Nok Nok mengucapkan selamat tinggal dengan sang bintang. Bintang berjanji tidak akan pernah mengantuk lagi di malam hari. Tapi kalau memang tiba-tiba tertidur lagi, berarti dua sahabat kita harus memikirkan jalan keluar yang kertas. Oh, hebat.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok-Nok. Mawar yang memikat. Sedang menghadiri konser si Kiki Ceriwis yang tampil begitu cemerlang, para penonton mempersembahkan berbagai bunga yang indah untuk Kiki Ceriwis. Kiki Ceriwis pun begitu bahagianya, tapi tidak bisa membawa persembahan berlimpah tersebut ke rumahnya. Akhirnya, Aristotle dan Nok-Nok menawarkan diri untuk membantu Kiki. Ari, kau tahu ini bunga apa? Ini bunga mawar. Perlu untuk diketahui bahwa Nok-Nok belum pernah sekalipun melihat bunga mawar. Dan Nok-Nok pun langsung menyukai bunga mawar. Dua sahabat kita membawa bunga-bunga itu ke rumah Kiki Ceriwis. Kiki Ceriwis berterima kasih dan menghadiahi mereka dengan setangkai bunga mawar. Wow, sangat keren. Wangi kertasnya mantap. Selamat tidur, Ari. Selamat tidur, Nok-Nok. Siapa yang merusak mawarku? Sobat, bunga mawar itu cepat rusak. Menjelang pagi, kelopaknya berguguran dan wanginya pun hilang. Dan ini berlaku juga untuk bunga mawar kertas. Lalu, aku harus bagaimana? Nok, ayo kita tanam saja benih di lahan kita. Biar tumbuh bunga mawar kertas di sana. Nok-Nok pun segera mengumpulkan benih kertas yang dapat ditemukannya di seluruh negeri kertas. Bisa saja kan ada benih bunga mawar di antaranya? Nok, aku lihat ada satu lagi benih kertas. Agak ke kiri dari pohon yang sedang berbunga. Ke kanan dari rumpun frambozen. Iya, Ari. Ini dia. Menjelang sore, Nok-Nok berhasil mengumpulkan sekeranjang berbagai macam benih dan menanamnya di kebun. Keesokan paginya, Nok-Nok bergegas ke kebun untuk melihat bunga mawarnya tumbuh. Bunga matahari, timun, cemara, apel. Aduh, tidak ada mawar. Ari, jadi bagaimana? Berarti, benih yang kita dapat kemarin bukan benih bunga mawar. Makanya aku yakin tidak pernah lihat mawar sama sekali. Tapi bagaimana caranya menanam mawar kalau tidak ada benihnya? Nok, tidak segampang ini. Aku perlu berpikir kertas. Oh, maksudku keras. Aku tahu, Nok. Kita harus melintasi pegunungan kertas. Buat perahu kertas, kita seberangi laut kertas. Lalu berlabuh di negeri mawar kertas. Di sana, kita akan mengambil benih bunga mawar kertas untuk kebun kita. Ari, itu sangat lama. Kenapa kita tidak membuat bunga kertas saja? Oh, ternyata idemu cemerlang juga, Nok. Ambil pita kertas, kemudian lipat membentuk sudut. Nah, iya, begitu. Lalu lipat lagi membentuk sudut. Dan lagi, perhatikan jaraknya. Lalu, kita gulung pita beberapa kali sambil melipat terus. Ya, bagus. Akhirnya, bunga mawar pun selesai. Sepanjang hari, Aristotle dan Nok-Nok sibuk membuat bunga mawar dari pita dan menanamnya di kebun mereka. Bunga mawar pun hidup, bermekaran, dan harumnya bertebaran. Nok-Nok sangat bahagia. Aristotle juga gembira melihat sahabatnya bahagia. Wanginya begitu kertas. Oh, mulai sekarang setiap hari buatku adalah hari raya. Demikianlah akhir kisah mawar kertas kali ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Menjelang konser. Suatu hari, kedua sahabat kita kedatangan sobat lama mereka, Kiki Ceriwis si burung. Kiki Ceriwis, selamat siang. Mari minum teh. Ini ada biskuit kertas. Tapi Kiki Ceriwis terpaksa menolak tawaran Ari. Kedatangannya hanya untuk menyebarkan undangan konser tunggalnya dan Kiki akan tampil menyanyi. Aku suka konser. Kami pasti datang. Kiki Ceriwis tiba-tiba menangis karena terlalu gugup. Esok akan menjadi penampilan perdananya. Kiki tidak tenang karena khawatir. Apakah hadirin akan menyukai lagu yang dinyanyikannya dan bertepuk tangan? Kami belum pernah mendengarmu menyanyi, tapi aku yakin semua pasti akan menyukainya. Jangan khawatir, Kiki Ceriwis. Semua akan bertepuk tangan dengan meriah. Kamu akan lihat sendiri. Percayalah padaku. Kiki Ceriwis pun menjadi tenang. Dia lalu terbang ke tempat latihan, sedangkan dua sahabat kita kembali ke aktivitasnya. Nah, tadi aku terakhir di halaman berapa ya? Aduh! Ada apa, Ari? Berita buruk di surat kabar. Ya, berita buruk di sini. Telapak tanganku luka. Lihatlah. Aristotle lupa bahwa pinggiran kertas ternyata cukup tajam, sehingga tangannya tergores dan luka. Jangan panik, Ari. Aku akan obati lukamu. Perlu diketahui bahwa Nok Nok pernah sekolah kedokteran. Itulah sebabnya Nok bisa memasang perban pada telapak tangan Ari. Oh, terima kasih, Nok. Sekarang terasa lebih baik, walaupun masih sedikit sakit. Lukamu akan sembuh dalam 1 hari. Sabar ya. Tapi besok kan konsernya Kiki. Masa aku tidak bisa tepuk tangan? Nanti Kiki Ceriwis bisa marah karena mengira aku tidak suka dengan penampilannya. Benar juga. Jadi tidak asik ya. Dua sahabat kita pun berpikir keras maksudnya. Mereka harus mencari alternatif bertepuk tangan agar tidak menyinggung perasaan Kiki. Ari, bayangkan kalau aku ini si Kiki Ceriwis. Nah, aku akan menyanyi di konser. Siap? Ya, aku siap, Nok. Lagu sudah selesai. Aku masih menunggu. Menunggu tepuk tangan untukku. Blok, blok. Bagaimana? Hebat kan? Tidak hebat sama sekali. Ayo kita coba lagi. Lagu sudah selesai. Aku masih menunggu. Menunggu tepuk tangan untukku. Blok, blok, blok. Nah, sekarang sudah bagus. Sama sekali tidak. Aku kesakitan, Nok. Bagaimana kalau kamu saja yang tepuk tangan buat kita berdua? Dan aku nanti pura-pura saja. Ya, bagus. Lagu sudah selesai, tapi aku masih menunggu. Menunggu tepuk tangan untukku. Tiba-tiba, Kiki Ceriwis muncul di halaman karena penasaran dengan keriuhan mereka. Dua sahabat kita pun sedikit kaget. Kamu lihat kan, Kiki Ceriwis? Kami sedang belajar jadi penonton. Kami ini penonton yang profesional. Iya, penonton sejati itu harus latihan juga sebelum konser, yaitu latihan bertepuk tangan biar terlihat kompak. Namun, Kiki Ceriwis sempat mendengar ada lagu yang dinyanyikan. Bukan, Kiki Ceriwis yang tadi itu bukan lagu. Aku tidak bisa nyanyi. Aku mengarang petikan lagu untuk latihan tepuk tangan saja. Kiki Ceriwis ternyata sangat menyukai petikan lagu itu. Dia meminta agar Nok Nok tampil bersamanya besok. Nok Nok pun tidak bisa menolak. Kalau begitu, berarti kamu tidak bisa tepuk tangan untuk aku besok. Aku harus memikirkan jalan keluarnya. Namun, tangan yang luka menyebabkan Aristotle tidak bisa memainkan selonya. Tapi tidak masalah, Ari sudah tahu jalan keluarnya. Karena bunyi tepuk tangan seperti meletup, mari kita bikin kertas meletup. Hore, idemu kertas sekali. Cara membuat kertas meletup. Pertama, siapkan selembar kertas. Lipat semua sudutnya. Nah, kemudian lipat 2. Ya, benar sekali seperti itu. Lipat ke atas kedua sudutnya. Hati-hati ya, tangan kalian jangan sampai tergores kertas. Bagus, lipat 2 lagi. Meletup kertas siap. Keren kan? Lagu sudah selesai, tapi aku masih menunggu. Menunggu tepuk tangan untukku. Kalian tahu, begitu meriahnya tepuk tangan dari penonton. Sampai-sampai si Kiki Ceriwis jatuh pingsan saking gembiranya. Konser ini dianggap sukses. Kiki menyanyi dengan gemilang. Tepuk tangan yang begitu meriah berlangsung cukup lama di sore itu. Nok, tanganku sudah sembuh. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Demikianlah akhir dari kisah kertas kali ini.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Terdampar di Kut Afrika. Suatu hari, matahari bersinar cerah. Dua sahabat kita sedang memancing ikan di danau kertas yang luas. Perlu untuk diketahui bahwa pada hari itu menangkap ikan sangatlah mudah. Begitu mudahnya sehingga Nok Nok tidak mau pulang ke rumah. Aku benar-benar tidak mau pulang. Kita pulang yuk. Takut nanti ada badai. Nok, bisa tolong kau lihat ke arah mana kita harus mendayung? Badai datang. Angin berputar-putar sehingga perahu mereka oleng. Nok dengan susah payah mencoba memberi arahan. Lurus, ke kiri, ke belakang. Maksudku ke kanan. Lurus, ke kiri. Nok, memberitahunya pelan-pelan saja. Aku bingung. Angin, melambatlah. Kami berdua sudah bingung. Sampan mereka terhempas begitu jauhnya, sehingga Nok Nok tidak bisa lagi melihat tepian. Mereka terombang-ambing begitu lama sampai akhirnya terdampar di sebuah tepian. Tepian yang tidak pernah mereka kenal. Nok, di mana kamu? Nok, apa yang terjadi pada dirimu? Nok, kenapa aku ini? Apakah aku sakit? Ari, apa kau baik-baik saja? Tapi ini bukan di negeri kita. Tapi sepertinya kita terdampar di negeri Aborigin. Cat Afrika, aku pernah membaca bukunya. Oh, rusa ungu. Mereka adalah penduduk Aborigin. Perlu untuk diketahui bahwa kata Aborigin berlaku untuk menyebut penduduk satu pulau yang jauh sekali. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Ari, apa kau mengerti apa yang barusan dia bilang? Aku tidak mengerti, Nok. Coba kita tawarkan ikan kepada mereka. Mereka langsung bersahabat walau bicara dalam bahasa yang berbeda. Aborigin menyuguhkan sup yang lezat dan mempertunjukkan kebolehan mereka menari mengitari api unggun kertas. Petamu itu menyenangkan, tapi aku ingin pulang ke rumah. Kertas-kertas yang baik hati, bisa tunjukkan arah ke tepian negeri kami? Kalian tahu kan, kami tersesat karena hempasan badai. Rumah kami di negeri kertas. Sekali lagi, negeri kertas. Kertas, hore! Mereka mengerti satu kata. Penduduk Aborigin menuntun mereka ke semak-semak. Tempat tumbuhnya pohon yang berbuah kelapa cangkir. Terlihat di pohon itu cangkir kertas bergelantungan. Aristotle tidak perlu berpikir keras kali ini. Ide cemerlang langsung terbit di kepalanya. Kalau begitu, mari kita buat teropong kertas dari cangkir kertas. Ambil 2 cangkir kertas. Setelah itu, lalu satukan dengan isolasi. Lalu lubangi dasarnya. Teropong kertas pun, maka sudah siap. Hei, itu tepian negeri kita. Sekarang, dengan teropong kertas ini, 2 sahabat kita bisa melihat arah. Kemana harus mendayung, mereka pun mengayuh dan mengayuh. Sampai akhirnya bisa menepi ke negeri kertas tercinta. Ari, lihatlah. Itu teman-teman baru kita. Ya, kisah ini sudah berakhir. Karena sejak saat itu, 2 sahabat kita selalu membawa teropong kertas ke danau. Selain untuk melihat arah, mereka juga bisa meneropong ke negeri Kertafrika. Penduduk Aborigin, sahabat mereka yang baik hati, sampai jumpa di petualangan kertas berikutnya. Di
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Rasanya kok kenal? Suatu pagi, di hari Minggu yang cerah, Aristotle dan Nok Nok membuat pie apple. Harumnya begitu nikmat. Ari, apa ada alasan khusus kenapa kau membuat kue pie ini? Kamu benar juga ya, Nok. Harus ada alasan kuat kenapa kita membuat kue pie. Tapi si burung pelatuk Nok Nok tidak bisa mengingat apa-apa yang bisa dijadikan alasan kuat seperti yang dimaksud Aristotle. Nok, aku ingin memulai tradisi baru yang saat ini di kalender belum ada perayaannya. Tradisi? Bayangkan, tiap tahun pada hari yang sama kita akan memasak pie apple. Lalu kita akan bikin open house dan semua boleh mampir mencicipi pie apple kita. Dan semua penduduk negeri ini akan mengingat hari penting ini. Sehingga setiap tahun jadi perayaan hari kue pie apple di rumah Aristotle dan Nok Nok. Wah, tradisi yang bagus sekali. Tradisinya belum ada, tapi aku sudah suka duluan. Aristotle mulai mengatur meja, sedangkan Nok Nok terbang ke hutan kertas untuk menyebarkan undangan. Terima kasih banyak untuk bantuannya ya, Nok. Nah, ini dia tamu pertama kita. Aku ucapkan selamat datang di pesta kue pie apple kami. Hamster menjadi tamu Aristotle dan Nok Nok yang pertama. Dan terlihat dia masih malu-malu. Tidak usah malu-malu. Setiap tamu boleh datang ke sini dan mengambil kue sepotong. Selamat atas kedatangan tamu pertama. Semoga segera datang tamu berikutnya. Para tamu pun bermunculan. Ada seekor panda yang langsung menuju rumah dua sahabat kita. Aku tidak tahu kalau ada panda yang tinggal di hutan kita ini. Pie apple matang, panda pun datang. Tamu yang terhormat, selamat datang di acara pesta kue pie apple. Setiap tamu boleh datang dan mengambil sepotong pie apple. Tamunya cepat juga. Begitu panda hilang dari pandangan, singa pun muncul dari hutan kertas. Tamu yang terhormat, Setiap tamu boleh datang ke sini dan mengambil pie apple. Nok, kamu tidak merasa ada yang aneh dengan tamu kita? Tentu saja, Ari. Ada yang tidak beres. Cuma aku tidak tahu harus bagaimana. Apa harus bertindak cepat? Iya, kita tidak perlu bertindak cepat, tapi harus berpikir keras maksudku. Aristotle dan Nok Nok meminta si gajah agar menunggu sebentar. Oh, sekarang aku mengerti. Hamster yang terhormat, sepertinya Anda berniat untuk mengambil sepotong pie lagi ya? Ari, apa kau melihat hamster? Di mana? Dan dari balik topeng gajah, terlihat si hamster. Kau tahu kan, Nok? Semua hamster itu kan pengumpul makanan. Mungkin dia tidak bisa berhenti saat melihat kue pie apel kita. Ayo kita tukaran. Kita ajari si hamster cara membuat kue pie, lalu si hamster mengajari kita cara membuat topeng kertas. Bagaimana cara membuat topeng kertas? Cetaklah dengan printer warna kepala hewan apa saja. Kamu juga bisa menggambarnya sendiri. Ya, bagus. Sekarang, guntinglah dengan hati-hati garis konturnya. Printer sekali, lubangi bagian pinggirnya. Kemudian, pasanglah seutas tali karet. Topeng kertas pun jadi. Perayaan pesta kue pie apel berlangsung meriah. Demikian juga dengan topeng kertas. Kisah pesta kue pie apel pun berakhir dengan gembira. Dengan demikian, maka dimulailah tradisi perayaan kue pie apel.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Bunga terbang. Alkisah, pada suatu ketika, Aristotle dan Nok Nok sedang jalan-jalan di hutan kertas dan melihat bunga yang beda dari yang lain di tanah lapang. Nok, coba lihat bunga-bunga ini. Berbeda dari yang biasanya ya. Aku tidak pernah lihat bunga-bunga seperti ini sebelumnya. Benar sekali, Ari. Aku usul, kita petik saja dan kita pelajari di rumah. Kedua sahabat itu lalu memetik bunga tersebut dan membawanya pulang. Bisa jadi, kita membuat penemuan baru tentang jenis bunga ini. Jenis bunganya bahkan banyak sekali, Nok. Dalam bahasa ilmiah, ini namanya Scarus warnis warnus. Itu bahasa ilmiahnya. Kita harus merayakan penemuan ini dengan secangkir teh kertas manis. Perlu diketahui bahwa Aristotle dan Nok Nok sangat suka minum teh kertas, terutama teh manis. Aku tidak akan menolak secangkir teh manis. Oh, Nok, lihatlah, sapu kita berbunga. Tapi di saat itu, Nok Nok mengira bahwa bunga yang mereka bawa dari hutan telah hilang atau pergi dari tempatnya. Ari, jangan kecewa ya. Bunga yang kita bawa tadi sepertinya hilang. Sepertinya mereka tadi menghilang ke arah sana. Tidak menyangka ya, bunga bisa pindah-pindah. Ari, tapi bunga kan tidak bisa bergerak sendiri. Memang tidak bisa, tapi bisa saja. Bisa saja apa? Ya, bisa saja. Kita sudah menemukan jenis bunga baru, yaitu bunga berpindah. Ah, Scarus pindautus. Oh, ya. Kalau begitu, kita harus berpikir kerastus. Maksudku, kita harus berpikir serius. Tapi pikiran Aristotle sedang buntu, apalagi terdengar teriakan sobat dekatnya, Nok Nok. Ari, jangan takut ya. Aku mau teriak. Ah! Seluruh rumah mereka, di dalam semua kamar, di semua koridor, bahkan di pintu masuk rumah Aristotle dan Nok Nok, bertebaran bunga-bunga. Bingung juga ya, kenapa kok bisa banyak bunga di sini? Kita kan tidak memetik semua bunga-bunga ini. Nah, itu dia. Mereka sendiri yang berkumpul di sini. Kita harus segera bertindak. Kalau begitu, kita harus berpikir kertas. Oh, lihat saja, Nok. Aku sekarang sudah menemukan apa yang harus kita lakukan, Nok. Antrian itu? Kenapa bunga bisa mengantri begitu ya? Aristotle menggiring sobatnya ke awal antrian, lalu menuangkan teh manis ke piring kecil. Bunga tidak pernah ngantri, kan? Tapi bagi kupu-kupu, mengantri itu biasa. Jadi itu apa? Kupu-kupu. Tentu saja, itu kupu-kupu yang sedang bermigrasi. Mereka terbang jauh dan butuh energi dalam perjalanan. Itulah sebabnya kenapa mereka hinggap di teh manismu yang nikmat itu. Bagaimanakah cara membuat kupu-kupu kertas? Pertama, kita gunting 2 kertas warna-warni. Kemudian, kertas lipat-lipat masing-masing bagian seperti kipas. Satukan dengan benang atau stapler. Nah, begitu. Setelah itu, gabungkan 2 kipas ini dan bentangkan sayap sehingga membentuk kupu-kupu. Dan kupu-kupu kertas warna-warni pun sudah siap diterbangkan. Ari, apakah kita gagal menemukan jenis baru dari bunga? Sobatku Nok Nok, tapi kita kan sudah menemukan berbagai jenis baru dari kupu-kupu. Betul. Sekarang aku beri mereka nama ya. Abangus minum tehus. Nah, yang ini Kungingus gula gerusus. Ya, kupus biru sayapus. Aha, ini dia. Aristotle dan Nok Nok sangat gembira bisa menolong para kupu-kupu tersebut sebelum bergerak lagi terbang jauh. Begitu rombongan ini mulai terbang ke udara, 2 sahabat kita memperhatikan mereka begitu lama. Pemandangan seperti ini begitu indah untuk disaksikan. Kupu-kupu yang begitu mirip dengan bunga, bunga yang bisa terbang.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Tetangga baru. Di pagi yang cerah, dua sahabat kita sedang menikmati hidangan teh dengan pancake kertas. Tiba-tiba, terdengar ketukan sopan di pintu masuk. Masuklah. Tamu masuk dan mengeset kakinya. Singa muda yang bernama Leonid memperkenalkan diri kepada mereka. Leonid menyampaikan bahwa dia datang untuk berkenalan karena mereka bertetangga. Dia sekarang tinggal di sebuah rumah mungil di lembah kertas. Ari, sepertinya kita mendapat tetangga yang sopan dan terdidik dengan baik. Ya, aku juga senang, Nok. Pada hari berikutnya, Nok Nok terbang ke lembah kertas. Dia hanya ingin melihat si singa muda yang bernama Leonid itu. Tapi apa yang dia lihat? Di jendela terlihat leopard bertotol yang tidak ia kenal. Permisi, maaf. Apakah Anda tahu di mana Leonid? Begitu mendengar suara, sang leopard langsung bersembunyi. Kemudian, ia buru-buru ke rumah untuk menceritakan kepada Aristotle. Ari, tadi aku mencoba mampir ke rumah Leonid. Sudah aku ketuk-ketuk pintu rumahnya, tapi tidak ada yang mau bicara denganku. Tidak mungkin. Leonid itu kan singa muda yang paling sopan dan terdidik dari semua singa muda. Aku tahu itu, Nok. Mungkin dia tidak ada di rumah waktu itu. Bisa jadi, tapi di rumahnya ada hewan kertas lain. Tunggu dulu, aku jelaskan semua sekarang. Nok Nok menunjukkan sebuah foto ke Aristotle. Aristotle mengamati dengan seksama. Kamu benar. Ini bukan singa muda. Dan ini benar. Ini adalah leopard. Iya, tapi dia agak mirip dengan Leonid kita. Mungkin ada saudara Leonid yang datang berkunjung. Kalau begitu, ayo kita kenalan saja. Dua sahabat kita pun kembali berangkat ke rumah Leonid untuk berkenalan dengan saudaranya. Di jendela terlihat ada yang sedang bekerja. Namun saat Ari dan Nok Nok mendekat, dia langsung bersembunyi. Aku mengkhawatirkan Leonid. Sesuatu bisa saja terjadi dengan dirinya. Ayo, kita terobos rumah ini. Jangan. Ayo kita kembali ke rumah. Kita pikirkan baik-baik di sana. Dan sekarang, aku sudah mengerti apa yang sedang terjadi, Nok. Apa itu? Jangan diam saja kalau sudah tahu. Leonid kan bilang, dia akan mengundang kita setelah rumahnya selesai direnovasi. Nah, singa kecil kita kan pencinta kebersihan. Sepertinya dia juga mengecat loteng. Makanya seluruh tubuhnya berwarna-warni. Berarti itu bukan leopard. Tentu saja bukan. Sebenarnya, itu singa kecil kita yang pemalu Leonid. Yang berlumuran cat. Yang menetes dari langit-langit rumah mengenai tubuhnya. Mungkin sebaiknya kita tulis surat. Kita bilang kita sayang pada dia. Atau kita saja yang mengecat langit-langit rumahnya. Aku ada ide. Kalau begitu, ayo kita buatkan saja topi kertas. Biar cat tidak menetes lagi ke tubuhnya. Topi kertas untuk renovasi rumah. Ambillah sebuah koran dan lipat mengikuti garis lipatan yang ada. Begini caranya. Lipatlah sudut-sudut bagian atas ke tengah. Kemudian, lipat pinggiran bawah kertas ke arah atas di bagian depan dan belakang. Nah, terbentuklah segitiga besar. Lalu, buka segitiga, putar dan tutup lagi menjadi persegi. Bagus sekali. Lipatlah sudut bawah di bagian depan dan belakang. Terbentuklah segitiga lagi. Indah sekali. Sekarang buka segitiga. Dan topi segitiga pun sudah siap untuk digunakan. Dok, lihat. Topi kertas untuk Leonid sudah siap. Kedua sahabat itu pun mengantarkan topi kertas itu ke rumah singa kecil. Dan tidak lama kemudian, Leonid pun mampir ke rumah mereka dalam kondisi yang bersih tanpa noda. Leonid menyampaikan rasa terima kasih atas hadiah yang diterimanya. Leonid bercerita bahwa cat dari loteng sudah tidak mengenai tubuhnya lagi. Sehingga dia bisa dengan cepat menyelesaikan renovasi rumahnya. Berarti sudah saatnya ia mengundang tetangganya yang baik hati ke rumahnya. Kita ikuti kisah selanjutnya. Sampai jumpa.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Kapten Nok, sang pahlawan. Suatu hari, dua sahabat kita bermain sampan di danau kertas. Nok tidak lupa membawa buku tentang petualangan di lautan. Lautan bergejolak, tapi Kapten Duk tetap berdiri di haluan kapal, menatap cakrawala yang gelap. Sedangkan angin tidak henti-henti menyibak rambutnya yang asin bergaram. Oh, ingin sekali menjadi kapten kapal seperti Kapten Duk. Dia keren bagaikan kertas. Aku saat ini hanya ingin mengambil sedikit. Nah, Kapten Nok, ayo kita pulang. Ayo, Kapten Nok. Aristotle mulai mendayung ke tepian. Namun seketika, dua sahabat kita merasakan ada dorongan yang kuat. Hei, hati-hatilah. Bukan aku. Ari pun mencoba mendayung sampan mereka lebih cepat, tapi sia-sia. Demi Tiger, ibu kertas. Wow, ini badai. Badai apa, Nok? Kita kan di danau. Danau apa dulu? Lihatlah, ini adalah badai sungguhan. Dengar ya, kekuatan tidak terlihat mengangkat kapal dan memutarnya bagaikan mainan. Sahabat kita sangat khawatir. Jangan sampai sampan mereka terbalik. Tapi untunglah danau kertas kembali tenang. Sepertinya kita selamat. Ayo dayung ke tepian. Mumpung belum mulai. Tapi lagi-lagi, danau kembali bergejolak. Baca bukunya, Nok. Saat kamu baca buku, badainya mereda. Badai pun reda. Para pelaut tidak percaya akan keberuntungan mereka. Baca lagi, Nok. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku yakin dengan cara ini hebat seperti kertas. Tapi pada saat itu, dari jurang yang gelap terlihat mulut bertaring raksasa. Dari permukaan air, muncul kepala monster air raksasa. Selamat siang. Lihat, cuacanya keren seperti kertas ya. Tapi sang monster tidak tertarik membahas cuaca. Ternyata ia ingin mendengarkan akhir kisah petualangan lautnya Nok Nok. Monster air yang baik hati, kami mau memberikan buku ini kepadamu. Kamu baca sendiri ya bukunya. Tapi sang monster ternyata buta huruf, tidak bisa membaca. Dan Nok Nok kembali membawa bukunya. Ari, biar aku tantang dia berduel seperti Kapten Duk. Tolong jangan tahan aku ya. Nok Nok berisik keras untuk menjadi pahlawan. Tapi Aristotle tidak bisa membiarkan sahabatnya terjebak bahaya. Saatnya untuk berpikir keras seperti kertas. Tunggu, Nok Nok. Aku tahu cara memecahkan masalah ini. Kita bikin saja buku cerita bergambar. Dengan begitu, sobat monster kita ini bisa tahu akhir kisah cerita buku ini. Oh, berarti aku tidak jadi pahlawan ya. Pahlawan itu tidak selalu mengalahkan musuh, Nok, tapi bisa menebarkan persahabatan, Nok. Buku cerita bergambar untuk monster. Siapkan beberapa lembar kertas, kemudian lipat 4, dan setelah itu gunting sedikit. Walah, buku bergambar kalian sekarang sudah siap. Dan selanjutnya hanya tinggal menggambar cerita. Nok Nok segera menyiapkan gambarnya. Kebetulan semua lembaran yang tersedia bisa membuat semua kisah petualangan Kapten Pemberani tersebut. Nah, ambillah ini. Semuanya ada di sini. Ah, ternyata tidak seseram wajah monsternya ya. Tapi aku begitu kelaparan sekarang, seperti monster. Dan dua sahabat kita kembali ke rumah. Setelah petualangan yang seru ini, mereka pantas mendapatkan sesuatu yang sedap dan nikmat.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Pesta lagi, pesta lagi. Setiap pagi, dua sahabat kita sangat menyukai bermalas-malasan di tempat tidur. Tapi pagi ini, Nok Nok sudah bangun saat matahari masih menyentuh garis horizon. Hore! Sekarang hari Jumat. Hore! Nok Nok begitu berisiknya, sehingga Aristotle mengira terjadi kebakaran di rumah mereka. Hari Jumat. Mana kebakarannya? Apa yang kebakar? Hari ini hari Jumat, hari ulang tahunku. Oh iya. Sahabatku Nok Nok. Aku ucapkan selamat ulang tahun ya. Aku persembahkan hadiah untukmu. Tada! Tada apa? Dan aku persembahkan hadiah untukmu. Tada! Kue tart kesukaanku. Lalu ini siapa? Hadiah juga. Sebenarnya, itu Edward si ayam jantan. Sepanjang hidupnya, Edward selalu berkokok setiap pagi. Sebagai tanda dimulainya hari baru. Namun entah kenapa, pada suatu hari jam biologis Edward rusak. Sobat, tolong jelaskan. Apa itu maksudnya jam biologis rusak? Coba jelaskan. Malam? Lalu siang kemana? Hari ulang tahunku. Kembalikan hari ulang tahunku. Hore! Hore! Mana kebakaran? Hore! Apa yang terbakar? Ari, si Edward berhenti berkokok dan waktu juga berhenti. Hari ini Jumat lagi dan aku ulang tahun lagi. Itu tidak mungkin, Nok. Tada! Sulit untuk dimengerti, tapi ternyata waktu di negeri kertas benar-benar berhenti. Kita berpesta yuk. Dan pada hari Jumat yang kelima, kue tar ulang tahun masih utuh seperti sebelumnya. Namun, kegembiraan dua sahabat kita sudah mulai berkurang. Nok, aku sudah tidak bisa melihat kue tar ini. Aku juga. Ari, mungkin si Edward kita suruh berkokok saja. Oh, Tidak ada gunanya, sobat. Kan jam biologisnya sudah rusak. Hari yang baru tentunya tidak akan datang tanpa kokoknya. lalu kita harus bagaimana? Oh, aku harus mencari akal. Oh ya, aku mendapatkan ide. Kita perlu membuat jam yang tidak akan pernah rusak. Kita perlu membuat jam matahari. Keterampilan kertas. Ambillah sebuah piring kertas, kemudian lubangi tengahnya. Lalu setelah itu, pasang pada lubang tersebut sedotan plastik. Lalu tuliskan angka 1 sampai 12. Dan tepat pada tengah hari, paparkan jam ini pada posisi matahari. Sehingga bayangan sedotan plastik pas mengenai angka 12. Sekarang, dengan gerakan matahari, bayangan sedotan plastik akan bergerak dan akan menunjukkan waktu persis seperti putaran jarum jam. Hore! Hari ulang tahun lagi. Bukan, Ari. Bahkan lebih kertas lagi. Hari ini hari bukan ulang tahunku. Dadah! Kalau begitu, mari kita rayakan, Nok. Ternyata pesta, hari bukan ulang tahun terasa lebih hebat bagaikan kertas. Ari, Nok Nok, dan Edward berpesta dengan gembira. Ya, tentu. Karena di hari-hari berikutnya masih menanti pesta-pesta lain yang bermacam-macam dan penuh kejutan. Demikianlah akhir kisah kertas kali ini. Sampai jumpa di petualangan kertas berikutnya.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Serangga yang berguna. Saat matahari sedang terik-teriknya pada musim panas di negeri kertas, Aristotle dan Nok Nok terheran-heran melihat gugurnya dedaunan dari pohon. Nok, menurut kamu, pohon kita itu sedang ada masalah ya? Bukan, Ari. Pohon kita baik-baik saja. Tapi sesuatu di pohon kita ini ada masalah. Sesuatu. Itu ternyata seekor kumbang kecil. Kumbang kecil menjelaskan, sebenarnya ia tidak ingin makan dedaunan. Maunya, dia menelan pohon besar itu bulat-bulat. Tapi belum sanggup, karena tubuhnya masih kecil. Kumbang manis, pohon ini adalah rumah kami. Makhluk yang terpelajar tentunya tidak memakan rumah makhluk lain. Dan makhluk yang terpelajar tidak memakan rumahnya sendiri. Kamu tidak mau kan menjadi serangga yang tidak berguna? Sang kumbang kecil langsung bersedih dan putus asa. Semua teman-temannya tumbuh menjadi kumbang tanduk pemakan pohon. Kalau dilarang makan pohon, akan menjadi apa dia nantinya? Tentunya akan kelaparan. Ya, jalan kertas kita buntu jadinya. Dengar kumbang manis, buat apa kamu jadi kumbang tanduk? Mungkin kamu lebih baik jadi kumbang yang lain saja. Sang kumbang terheran-heran. Memang bisa begitu ya? Tanya sang kumbang. Tentu saja bisa. Kamu hanya harus bekerja keras bagaikan kertas. Aristotle dan Nok Nok mengusulkan agar dia menjadi seekor keong. Tapi si kumbang kecil tidak mau membawa beban. Apalagi yang bisa kita usulkan ya? Oh ya, bagaimana kalau menjadi lebah? Lebah kan serangga yang sangat berguna. Jenius kertas. Kumbang, dengan makan madu ini, kau bisa menjadi lebah. Sang kumbang belum pernah menjadi madu sejak lahir. Oleh sebab itu, dia langsung bersedia. Oh, bagaimana menurutmu, Nok? Dia sudah siap menjadi lebah? Ari, aku tidak tahu bagaimana dengan dia. Tapi, aku sudah lama merasa menjadi lebah. Nah, sekarang kamu hisap sari bunga ya. Ayolah. Oh, kelihatan sekali. Dia tidak cocok menjadi lebah karton. Ari, kita harus istirahat dulu. Ya, aku tahu. Cacing itu sangat berguna. Dan cacing-cacing itu membantu untuk menyuburkan tanah. Aristotle dan Nok Nok mengusulkan agar si kumbang berubah menjadi cacing saja. Tapi ternyata sang kumbang tidak suka gelap, sehingga dia pun menolak menjadi seekor cacing. Oh, kamu tidak mau jadi cacing karena takut gelap. Gimana ya? Kalau begitu, aku harus berpikir keras bagaikan kertas. Sang kumbang mengaku bahwa dia benci gelap-gelapan, tapi sangat suka dengan cahaya. Kalau bisa, sebenarnya dia ingin menjadi bintang. Oh, boleh sekali. Kamu bisa jadi bintang. Dan kamu hanya perlu cahaya. Cahaya apa, Ari? Kita bikin yuk lentera. Keterampilan kertas. Lentera untuk sang kumbang. Lipatlah selembar kertas berwarna, lalu gunting dari arah lipatan beberapa irisan. Bagus sekali. Nah, balikan kertas. Bentuk seperti tabung, lem yang rapi. Gunting pita kertas sebagai tangkai, dan tempelkan ke lentera. Dan lentera pun selesai. Sekarang, hidup si kumbang manis kita lebih benderang. Benar, Nok. Si kumbang sudah menemukan takdirnya. Dan cahayanya sangat berguna bagi yang lain. Aristotle dan Nok Nok sangat bahagia melihat sahabat kecil mereka, ulat kelap-kelip, yang sudah menjadi bintang. Bukankah kita tahu bahwa bintang-bintang bercahaya benderang di atas langit untuk membantu makhluk alam semesta mencari jalan hidupnya?
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Tamu dari planet Tinfoilia. Alkisah, dua sahabat kita sedang menyiapkan makan malam di suatu sore di musim panas yang cerah. Aroma ikan kertas goreng yang lezat memenuhi udara sekitar. Air liurku sudah menetes. Kapan matangnya itu? Bersabarlah sedikit lagi, sobat. Tidak ada gunanya tergesa-gesa. Sekarang, kamu bisa kan menyiapkan meja? Gampang. Waduh, 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 waduh. Apa itu? Gempa kertas. Sepertinya ada di sana. Ayo kita terbang, lari. Saat terjadi gempa, kita tidak boleh terbang, apalagi lari. Harusnya kita cari terlebih dahulu tempat yang paling aman. Nok, tunggu! Namun kemudian, dua sahabat kita mengerti bahwa guncangan hebat tadi bukanlah gempa. Ada benda terbang yang mendarat di tanah lapang dekat rumah mereka. Lebih tepatnya, guncangan tersebut dikarenakan benda yang tadinya terbang. Ada alien dari luar angkasa. Hore! Kalau aku jadi kamu, gak akan gembira seperti itu. Bisa saja kan mereka itu makhluk pemakan kertas? Pemakan kertas? Ya, mereka memangsa makhluk yang terbuat dari kertas. Makanya, lebih baik kita kembali ke rumah saja. Mumpung kita belum dimakan. Dari roket itu, keluar makhluk luar angkasa. Ternyata, dia berasal dari planet Tinfoilia yang teramat jauh. Semua penghuninya terbuat dari foil yang mengkilap. Sayang sekali, pesawatnya mengalami kecelakaan. Sekarang, dia tidak tahu, bisakah pesawat itu diperbaiki atau tidak. Sepertinya alien ini bukan pemangsa kertas. Kamu benar, Nok. Dia butuh bantuan kita. Oh, aku tahu cara menolongnya. Dengan bantuan pita ajaib kita. Sebentar. Seperti baru kan? Nah, silakan. Oh. Ternyata, memperbaiki roket itu tidak mudah. Diperlukan bahan khusus dari foil perak yang hanya ada di planet Tinfoilia yang teramat jauh. Sedangkan di pulau kertas, semua terbuat dari kertas. Jadi tidak mungkin memperbaiki roket dengan kertas. Menginaplah di rumah kami. Sementara kami carikan cara memperbaikinya. Betul begitu kan, Ari? Iya, betul begitu, Nok. Kamu suka? Di sini semuanya hebat bagaikan kertas. Alien ini sangat menyukai negeri kertas. Tapi tetap saja, dia merindukan planet Tinfoilia. Ya, tentu saja karena rumahnya ada di planet itu. Dan dia sekarang takut tidak bisa kembali ke sana. Ari, kita harus bisa menolongnya. Kita harus berpikir. Dan Aristotle mulai berpikir. Tentu saja, seperti biasa, Ari berpikir sambil memainkan selo kesayangannya. Aku harus ngemil. Lebih efektif ngemil sambil berpikir. Piringku mana ya? Piring? Ya, itulah jawabannya. Piring terbang. Kenapa aku tidak kepikiran dari tadi? Siapkan 2 piring kertas. Lubangi dasarnya untuk membuat kabin. Masukkan gelas kertas ke lubang itu. Tempelkan dengan isolasi dari sisi lain. Pasang antena dan jangan lupa warnai piring terbangmu. Sekarang kamu siap bertualang keluar angkasa. Keesokan paginya, piring terbang kertas yang masih baru sudah tersedia di depan rumah. Alien Tinfoilia sangat gembira. Kini, dia bisa pulang kembali ke planet kampung halamannya. Dan sejak saat itu, saat cuaca cerah di sore hari, dua sahabat kita memandang bintang-bintang. Mereka merasakan seolah-olah ada yang menatap mereka dan terdengar sayup suara seruling foil perak. Demikianlah kisah petualangan kertas dengan makhluk planet Tinfoilia yang berakhir dengan bahagia.